Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Segala puji bagi Allah, Tuhan semesta alam. Salawat dan salam semoga tercurah pada junjungan Nabiullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Perkenankan, kami di sini kelompok 6 ingin mempresentasikan materi, yaitu Muqaddimah Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga Muhammadiyah. Indonesia merupakan sebuah negara yang memiliki penduduk mayoritas beragama Islam terbesar di dunia. Salah satu organisasi Islam terbesar di Indonesia adalah Muhammadiyah. Muhammadiyah adalah suatu persyarikatan yang merupakan gerakan Islam yang maksud gerakannya ialah dakwah Islam yang amar ma'ruf nahi mungkar. Muqaddimah Anggaran Dasar Muhammadiyah yang didirikan oleh Ketua Pengurus Besar Muhammadiyah yaitu Ki Bagus Hadikusumo dengan bantuan beberapa sahabatnya. Latar belakang didirikannya Muqaddimah Anggaran Dasar Muhammadiyah yaitu adanya kekaburan atau ketidakjelasan dalam Muhammadiyah sebagai akibat dari proses kehidupan sudah lebih dari 30 tahun yang ditandai oleh yang pertama, terdesaknya pertumbuhan dan perkembangan jiwa atau ruh Muhammadiyah oleh perkembangan lahiriah. Yang kedua, masuknya pengaruh dari luar yang tidak sesuai dan sudah menjadi lebih kuat. Maka dari itu, kami, kelompok 6 yang beranggotakan yang pertama, Meita Dwi Rahma Windayani dari angkatan 2017 dengan NIM 118. Yang kedua, Adin Anugrah Insani dari angkatan 2019 dengan NIM 013. Yang ketiga, Asia Tuningsih dari angkatan 19 dengan NIM 022. Tariza Nita Apriliani dengan NIM 038. Dan Dinda Rahma angkatan 2019 dengan NIM 059. Lalu, apa sajakah yang ada dalam Muqaddimah Anggaran Dasar Anggaran Rumah Tangga Muhammadiyah? Bagaimana hakikat dan fungsi Muhammadiyah? Hakikat Muqaddimah Anggaran Dasar Muhammadiyah. Pada hakikatnya, Muqaddimah Anggaran Dasar Muhammadiyah adalah ideologi yang memberikan gambaran kehidupan manusia di muka bumi, cita-cita yang ingin dicapai dan cara untuk mewujudkan cita-cita tersebut. Muqaddimah Anggaran Dasar meliputi seluruh gerak dan usaha Muhammadiyah serta proses tersusunnya sistem kerjasama untuk mewujudkan tujuan. Fungsi Anggaran Dasar Muhammadiyah. Muqaddimah Anggaran Dasar Muhammadiyah adalah jiwa dan semangat pengabdian serta perjuangan dalam seluruh gerak organisasi Muhammadiyah yang harus dijadikan sebagai pusat dan tujuan perjuangan Muhammadiyah. Jadi, Muqaddimah Anggaran Dasar Muhammadiyah ini merupakan sebuah tuntunan atau sebuah tuntunan yang dimana kita ingin atau Muhammadiyah ingin mencapai tujuannya harus sesuai dengan Anggaran Dasar Muhammadiyah. Selanjutnya, saya Meita Dwi Rahma Windayani akan menjelaskan apa kandungan Muqaddimah Anggaran Dasar Muhammadiyah. Kandungan Muqaddimah Anggaran Dasar Muhammadiyah. Yang pertama, pokok pikiran pertama. Hidup manusia harus berdasar tauhid atau mengesahkan Allah, bertuhan dan beribadah serta hanya tunduk kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Keterangan dari pokok pikiran ini adalah sebagai berikut. Yang pertama, ajaran tauhid adalah inti atau esensi ajaran Islam yang tetap tidak berubah-ubah sejak agama Islam lahir sampai hari akhir. Yang kedua, yaitu kepercayaan tauhid mempunyai 3 aspek, yaitu kepercayaan dan keyakinan bahwa hanya Allah yang berkuasa menciptakan, memelihara, mengatur, dan menguasai alam semesta. Yang kedua, kepercayaan dan keyakinan bahwa hanya Allah Tuhan yang hak. Dan 3, kepercayaan dan keyakinan bahwa hanya Allah yang berhak dan wajib dihambai. Yang C, yaitu kepercayaan tauhid
membentuk dua kepercayaan atau kesadaran, yaitu yang pertama, kepercayaan akan adanya hari akhir di mana manusia akan bertanggung jawab hidupnya di dunia ini, dan yang kedua, sadar bahwa hidup manusia di dunia ini semata-mata untuk amal saleh. Selanjutnya, yaitu dengan melaksanakan dasar tersebut dalam hidup dan kehidupannya, manusia akan dapat menempatkan dirinya pada kedudukan yang sebenarnya, sesuai dengan tujuan Allah menciptakan manusia. Dengan melaksanakan dasar tersebut, manusia juga akan dapat mempertahankan kemuliaan dirinya, tetap menjadi makhluk yang mulia, demikian juga sebaliknya. Selanjutnya, yaitu dengan melaksanakan dasar tersebut, maka manusia akan menjadikan seluruh hidup dan kehidupannya semata-mata hanya untuk beribadah kepada Allah dan mendapatkan ridhonya. Yaitu yang selanjutnya, manusia hidup di dunia telah dengan kesanggupan untuk mengemban amanah dari Allah. Lalu yang kedua, pokok pikiran kedua, hidup bermasyarakat itu adalah sunnah, bukan kudrah irodah dari hidup atas hidup manusia di dunia ini. Keterangan dari pokok pikiran tersebut yaitu manusia dengan kehidupannya merupakan objek pokok dalam hidup pengabdiannya kepada Allah. Lalu manusia adalah makhluk Allah yang berpribadi. Yang ketiga yaitu hidup bermasyarakat adalah suatu ketentuan dan untuk memberi nilai yang sebenar-benarnya bagi kehidupan manusia. Selanjutnya, pribadi manusia dan ketertiban hidup bersama merupakan unsur pokok dalam membentuk dan mewujudkan masyarakat yang bahagia. Lalu yang ketiga, pokok pikiran ketiga, masyarakat yang sejahtera, aman, damai, makmur, dan bahagia hanyalah dapat diwujudkan di atas keadilan, kejujuran, persaudaraan, dan gotong royong, saling tolong-menolong yang bersendikan hukum Allah yang sebenar-benarnya, lepas dari pengaruh setan dan hawa nafsu. Keempat, pokok pikiran keempat yaitu menjunjung tinggi hukum Allah lebih daripada hukum yang manapun juga adalah kewajiban mutlak bagi setiap orang yang mengaku bertuhan kepada Allah. Agama Islam adalah agama Allah yang dibawa oleh sekalian Nabi. Sejak Nabi Adam alaihissalam sampai Nabi Muhammad SAW dan diajarkan kepada umatnya masing-masing untuk mendapatkan hidup bahagia dunia dan akhirat. Pokok pikiran yang kelima, Sahdan untuk menciptakan masyarakat yang bahagia dan sentosa. Umat Islam yang percaya kepada Allah dan hari akhir wajib mengikuti jejak Nabi yang suci, beribadah kepada Allah dan berusaha segiat-giatnya mengumpulkan segala kekuatan dengan niat murni dan tulus ikhlas karena Allah semata. Hanya mengharapkan karunia dan ridho Allah, serta mempunyai rasa tanggung jawab di hadirat Allah atas segala perbuatannya, serta harus selalu sabar dan tawakal, bertambah hati menghadapi segala kesukaran yang menimpa dirinya dengan penuh pengharapan akan perlindungan dan pertolongan Allah yang Maha Kuasa. Pokok pikiran ke-6, untuk melaksanakan terwujudnya masyarakat yang demikian itu, maka dengan berkat dan rahmat Allah yang didorong oleh firman Allah dalam Quran Surat Al-Imran ayat 104 yang artinya, dan hendaklah ada di antara kamu segolongan umat yang menyeru kepada kebajikan, menyuruh kepada yang ma'ruf, dan mencegah dari yang munkar, merelakan orang-orang yang beruntung. Yang ketujuh, itu kesemua itu perlu untuk menunaikan kewajiban mengamalkan perintah Allah dan mengikuti sunnah Rasulullah SAW guna mendapat karunia dari segi Allah di dunia dan akhirat, serta untuk mencapai masyarakat yang sentosa dan bahagia, disertai nikmat dan rahmat dari Allah yang berlimpah sehingga menjadi suatu negara yang indah, bersih, suci, dan makmur di bawah lindungan Tuhan yang Maha Pengampun. Maka dengan Muhammadiyah ini, umat Islam diharapkan dapat diantar ke pintu surga Jannatul Na'im dengan ridho Allah yang Maha Rahman dan Rahim.
Selanjutnya, saya Asyatunisi NIM 22 akan menjelaskan tentang identitas dan asas Muhammadiyah. Langkah-langkah dakwah dan tajdid Muhammadiyah tercermin dalam kepeloporan mendirikan sekolah Islam modern, pelayanan kesehatan, dan kesejahteraan. Contoh sekolah modern adalah didirikannya sekolah Islam yang modern seperti saat ini. Lalu untuk kesejahteraan dengan mendirikan PKU atau penolong kesengsaraan umat, lalu menyantuni anak-anak yatim dan miskin melalui gerakan Al-Ma'un dan mendobrak praktik dan pemikiran Islam yang statis atau beku dengan menggunakan ijtihad. Dalam masyarakat umum, Muhammadiyah lebih dikenal sebagai gerakan pembaharuan atau tajdid. Bahkan tajdid ini sudah melekat dalam Muhammadiyah. Karena kepeloporan dalam pembaharuan itu, maka Muhammadiyah dikenal sebagai reformisme atau modernisasi Islam. Gerakan Muhammadiyah yang berkarakter dakwah dan tajdid tersebut dilakukan melalui sistem organisasi yang bersifat ekspansi atau penyebaran kekuasaan. Kata-kata watakumikum umatun dalam Ali Imran ayat 104 merupakan pemaknaan baru mengenai kepentingan menggerakkan Islam melalui organisasi atau persyarikatan. Dari perjalanan awal Muhammadiyah tersebut, maka jelas sekali karakter yang kuat dari persyarikatan, yaitu sebagai gerakan Islam yang menjalankan dakwah dan tajdid melalui sistem organisasi yang selalu dinamis dan berkemajuan. Muhammadiyah telah lahir sebagai gerakan yang berpegang teguh pada prinsip-prinsip Islam yang kokoh berdasarkan Al-Quran dan Sunnah. Substansi identitas Muhammadiyah dijumpai dalam berbagai pokok pikiran formal, baik yang bersifat ideologis maupun strategis seperti matan keyakinan dan cita-cita hidup Muhammadiyah, kepribadian Muhammadiyah, titah perjuangan Muhammadiyah dalam kehidupan berbangsa dan bernegara, anggaran dasar dan anggaran rumah tangga Muhammadiyah, dan sebagainya. Dari pokok pikiran tersebut, Haidar Nasir menyimpulkan bahwa identitas dan karakter Muhammadiyah adalah sebagai berikut. Next slide. Nah, yang pertama, Muhammadiyah adalah gerakan Islam, dakwah amar ma'ruf nahi mungkar, dan tajdid yang berasaskan Islam, bersumber pada Al-Quran dan As-Sunnah dengan tujuan terwujudnya masyarakat Islam yang sebenar-benarnya. Yang kedua, dalam beragama, Muhammadiyah selalu memperlihatkan sikap wasatiyah atau tengahan dan tidak gulul atau ekstrim, dengan tetap istiqomah pada prinsip-prinsip Islam yang bersumber pada Al-Quran dan As-Sunnah yang sahih atau makbulah, serta mengembangkan akal pikiran yang sesuai dengan ajaran Islam. Yang ketiga, Muhammadiyah memandang Islam sebagai agama yang berkemajuan atau mengandung kesatuan yang utuh, menyangkut aspek-aspek seperti akidah, ibadah, akhlak, dan muamalah duniawiyah, serta mengandung satu aspek yang lebih penting dari yang lainnya, serta mewujudkan tanpa memandang satu aspek lebih penting dari aspek lainnya, serta mewujudkan dalam kehidupan pribadi, keluarga, dan masyarakat melalui dakwah yang terus-menerus. Next slide. Lalu yang keempat, pandangan Muhammadiyah itu sendiri tentang tajdid dan pembaharuan cenderung seimbang antara pemurnian atau purifikasi dan pembaharuan, pengembangan atau modernisasi dan dinamisasi. Yang kelima, ideologi gerakan Muhammadiyah mengedepankan penerapan nilai-nilai dan prinsip Islam dalam kehidupan dan lebih berorientasi pada pembentukan masyarakat Islam. Yang keenam, Muhammadiyah menampilkan corak Islam yang mengedepankan amaliyah yang terlembaga dan terorganisasi sebagai perwujudan dan keyakinan dan pemahaman Islam dalam Muhammadiyah sehingga Islam termanifestasikan secara konkret. Yang ketujuh, perjuangan Muhammadiyah lebih memilih jalur dakwah di bidang kemasyarakatan dan tidak menempuh jalur politik sebagaimana ditempuh oleh partai politik dengan tetap menjalankan peran-peran kebangsaan. Yang kedelapan, next slide. Nah, Muhammadiyah menerima negara Republik Indonesia yang berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945 sebagai negara bangsa untuk berusaha bersama-sama menjadikan suatu negara yang adil dan makmur dan diridhoi Allah Subhanahu wa taala, baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur. Yang kesembilan, dalam memposisikan diri di hadapan negara atau pemerintah, Muhammadiyah senantiasa mengembangkan sikap amar ma'ruf nahi mungkar dalam makna memberikan dukungan pada kebijakan-kebijakan yang positif dan sebaliknya melakukan kritik secara bijaksana terhadap kebijakan-kebijakan yang dipandang tidak baik.
Yang ke-10, sejalan dengan kepribadian Muhammadiyah dalam memperjuangkan sesuatu yang lebih mengedepankan sikap toleran, demokratis, damai, cerdas, bekerja sama dengan golongan manapun untuk kebaikan, kuat dalam prinsip tetapi luas dalam cara menjauhi konfrontasi apalagi kekerasan. Yang terakhir, bergerak melalui sistem organisasi atau persyarikatan dan tidak bersifat perorangan dengan menjunjung tinggi semangat kolektif, kolegial, demokratis, musyawarah, dan ukhuwah. Kemudian selanjutnya saya Tari Zandita akan menjelaskan tentang bagaimana keanggotaan Muhammadiyah. Keanggotaan Muhammadiyah secara resmi diatur dalam Anggaran Dasar Muhammadiyah bab 4 pasal 8 ayat 1. Anggota Muhammadiyah terdiri dari 3 anggota. Yang pertama yaitu anggota biasa. Anggota biasa ialah warga negara Indonesia beragama Islam. Anggota biasa harus memenuhi syarat. Persyaratannya yaitu yang pertama, warga negara Indonesia beragama Islam. Yang kedua, laki-laki atau perempuan berumur 17 tahun atau sudah menikah. Lalu menyetujui maksud dan tujuan Muhammadiyah. Yang keempat, bersedia mendukung dan melaksanakan usaha-usaha Muhammadiyah. Dan yang kelima, mendaftarkan diri dan membayar uang pangkal. Next slide. Kemudian yang kedua, anggota luar biasa. Anggota luar biasa ialah seseorang bukan warga negara Indonesia, beragama Islam, setuju dengan maksud dan tujuan Muhammadiyah, serta bersedia amal usahanya. Kemudian yang ketiga yaitu anggota kehormatan. Anggota kehormatan ialah seorang beragama Islam, berjasa terhadap Muhammadiyah, dan atau karena kewibawaan dan keahliannya diperlukan atau bersedia membantu Muhammadiyah. Next slide. Kemudian, cara menjadi anggota Muhammadiyah. Cara menjadi anggota Muhammadiyah masing-masing sudah diatur tata caranya. Tata cara menjadi anggota Muhammadiyah yang pertama, anggota biasa. Pertama, mengajukan permintaan secara tertulis kepada pimpinan pusat dengan mengisi formulir disertai kelengkapan syarat-syarat melalui pimpinan ranting atau pimpinan amal usaha di tempat yang belum ada ranting. Kemudian diteruskan kepada pimpinan cabang. Yang kedua, pimpinan cabang meneruskan permintaan tersebut kepada pimpinan pusat dengan disertai pertimbangan. Kemudian yang ketiga, pimpinan cabang dapat memberi tanda anggota sementara pada calon anggota sebelum yang bersangkutan menerima kartu anggota dari pimpinan pusat Muhammadiyah. Bentuk tanda anggota sementara ditetapkan oleh pimpinan pusat. Kemudian yang keempat, pimpinan pusat memberi kartu tanda anggota Muhammadiyah kepada calon-calon anggota biasa yang disetujui melalui pimpinan cabang yang bersangkutan. Next slide. Kemudian yang kedua, anggota luar biasa dan kehormatan. Tata cara menjadi anggota luar biasa dan anggota kehormatan itu sudah diatur oleh pimpinan pusat. Pimpinan pusat dapat melimpahkan wewenang permintaan menjadi anggota biasa dan memberi kartu tanda anggota kepada pimpinan wilayah. Pelimpahan wewenang tersebut dan ketentuan pelaksanaan diatur dengan keputusan pimpinan pusat. Lalu hak keanggotaan Muhammadiyah. Hak-hak yang dimiliki masing-masing anggota yaitu yang pertama anggota biasa. Anggota biasa itu yang pertama menyatakan pendapat di dalam maupun di luar permusyawaratan. Yang kedua memilih pilihan dalam permusyawaratan. Kemudian anggota luar biasa dan anggota kehormatan. Anggota luar biasa dan anggota kehormatan mempunyai hak menyatakan pendapat, Next slide. Kemudian kewajiban keanggotaan Muhammadiyah. Pertama yaitu taat menjalankan ajaran agama Islam. Yang kedua, menjaga nama baik dan setia kepada Muhammadiyah serta perjuangannya. Yang ketiga, berpegang teguh kepada kepribadian serta keyakinan dan cita-cita hidup Muhammadiyah. Yang keempat, taat pada peraturan Muhammadiyah,
keputusan musyafar, dan kewajiban pimpinan pusat. Yang kelima, mendukung dan mengindahkan kepentingan Muhammadiyah serta melaksanakan usahanya. Yang keenam, membayar iuran anggota, dan yang terakhir yaitu membayar infak. Berhenti dari keanggotaan Muhammadiyah. Keanggotaan Muhammadiyah juga mempunyai alasan untuk berhenti menjadi anggota Muhammadiyah. Alasan berhenti anggota biasa, luar biasa, dan kehormatan itu yang pertama itu karena meninggal dunia, yang kedua karena mengundurkan diri, dan yang ketiga diberhentikan oleh pimpinan pusat. Selanjutnya, saya Dinda Rahma dengan nomor mahasiswa 059 akan menjelaskan mengenai bagaimana keorganisasian Muhammadiyah. Muhammadiyah merupakan suatu organisasi dakwah, amal ma'ruf nahi munkar yang berdasarkan Al-Quran dan Hadis. Pada umumnya, masyarakat suka salah pengertian dengan Muhammadiyah dan menyebutkan Muhammadiyah adalah salah satu aliran agama. Pada kenyataannya, Muhammadiyah bukan suatu aliran agama, melainkan sebuah organisasi dakwah yang bertujuan untuk terwujudnya masyarakat Islam yang sebenar-benarnya. Dan pada saat ini organisasi Muhammadiyah memiliki ada di seluruh lapisan daerah Indonesia dan bahkan sudah mencapai mancanegara. Organisasi Otonom Muhammadiyah adalah organisasi yang di bawah naungan dan arahan Persyarikatan Muhammadiyah yang diberi hak, kewajiban, dan wewenang untuk mengatur rumah tangga sendiri. Nah, organisasi ini bertugas untuk membina anggota persyarikatan tertentu dalam rangka mencapai tujuan Muhammadiyah. Next slide. Selanjutnya kita akan membahas mengenai struktur dan kedudukan keorganisasian Muhammadiyah. Nah, organisasi otonom atau OTOM Muhammadiyah sebagai badan yang mempunyai otonomi dalam mengatur rumah tangga sendiri, mempunyai jaringan struktur sebagaimana halnya dengan Muhammadiyah, mulai dari tingkat pusat, tingkat provinsi, dan tingkat kabupaten, serta tingkat kecamatan dan tingkat desa, dan kelompok-kelompok atau jamaah-jemaah. OTOM Muhammadiyah ini dibentuk di lingkungan Persyarikatan Muhammadiyah jika memenuhi persyaratan sebagai berikut. 1. Mempunyai fungsi khusus dalam Persyarikatan Muhammadiyah. Yang kedua, mempunyai potensi dan ruang lingkup nasional. Yang ketiga, merupakan kepentingan Persyarikatan Muhammadiyah. Dan yang terakhir adalah pembentukan Orto Muhammadiyah ditetapkan oleh Tanwir Muhammadiyah atau lembaga permusyawaratan tertinggi setelah Muktamar Muhammadiyah dan dilaksanakan dengan keputusan pimpinan pusat Muhammadiyah. Next slide. Nah, ada pula tujuan dari pembentukan organisasi Muhammadiyah ini adalah pertama untuk efisiensi dan efektivitas Persyarikatan Muhammadiyah, yang kedua sebagai pengembangan Persyarikatan Muhammadiyah, yang ketiga sebagai dinamika Persyarikatan Muhammadiyah, dan yang terakhir adalah kaderisasi Persyarikatan Muhammadiyah. Oke, next slide. Kewajiban organisasi otom atau kewajiban organisasi otonom. Nah, adapun kewajiban-kewajibannya dalam melaksanakan keputusan Persyarikatan Muhammadiyah, kedua, menjaga nama baik Persyarikatan Muhammadiyah, yang ketiga, membina anggota-anggotanya menjadi warga dan anggota Persyarikatan Muhammadiyah yang baik, yang keempat, membina hubungan dan kerjasama yang baik dengan sesama organisasi otonom, yang kelima, melaporkan kegiatan-kegiatannya kepada pimpinan Persyarikatan Muhammadiyah, dan yang terakhir adalah menyalurkan anggota-anggotanya dalam kegiatan gerak dan amal usaha Persyarikatan Muhammadiyah sesuai dengan bakat, minat, dan kemampuannya. Next slide. Ada pula hak-hak yang dimiliki oleh organisasi otonom Muhammadiyah ialah sebagai berikut. Yang pertama, mengelola urusan kepentingan, aktivitas, dan amal usaha yang dilakukan organisasi otonomnya. Yang kedua, berhubungan dengan organisasi atau badan lain di luar Persyarikatan Muhammadiyah. Dan yang ketiga, memberi saran kepada Persyarikatan Muhammadiyah baik diminta atau atas kemauan sendiri. Nah, yang terakhir adalah mengusahakan dan mengelola uang sendiri. Next slide. Nah, ada pula macam-macamnya organisasi otonom Muhammadiyah. Yang pertama itu ada Aisyah. Aisyah adalah organisasi perempuan Persyarikatan Muhammadiyah dan merupakan gerakan Islam, dakwah amar ma'ruf nahi munkar, dan tajdid yang berasas Islam serta bersumber kepada Al-Quran dan As-Sunnah. Nah, selain itu ada pemuda Muhammadiyah. Nih, pemuda Muhammadiyah itu adalah awalnya berdiri secara dikaitkan dengan keberadaan siswa Proyo Prio atau SPP atau suatu gerakan yang sejak awal diharapkan oleh Kiai Haji Ahmad Dahlan dapat melakukan kegiatan pembinaan terhadap remaja atau pemuda dalam Islam. Nah, yang ketiga adalah Nasyiatul
Aisyah. Nah, susunan organisasi NA ini dibuat secara berjenjang dengan tingkat pusat, wilayah, pimpinan daerah, dan pimpinan cabang, dan tingkat rating. Nah, prinsip gerakan ini adalah disebut juga dengan Nasyiyah, adalah organisasi otonom dan kader Muhammadiyah yang merupakan gerakan putri Islam yang bergerak di bidang keagamaan, kemasyarakatan, dan keputrian. Nah, yang keempat adalah Ikatan Mahasiswa Muhammadiyah. Nah, Ikatan Mahasiswa Muhammadiyah ini adalah gerakan mahasiswa Islam yang bergerak di bidang keagamaan, kemasyarakatan, dan kemahasiswaan. Tujuannya sendiri adalah mengusahakan terbentuknya akademisi Islam yang berakhlak mulia dalam rangka mencapai tujuan Muhammadiyah. Nah, selanjutnya ada Ikatan Pelajar Muhammadiyah. Ikatan Pelajar Muhammadiyah ini adalah sebagai organisasi para pelajar yang terpanggil pada misi Muhammadiyah dan ingin tampil sebagai pelopor, pelangsung, dan penyempurna perjalanan dan perjuangan Muhammadiyah. Nah, selanjutnya ada Tapak Suci Putra Muhammadiyah. Tapak Suci Putra Muhammadiyah ini adalah organisasi otonom di lingkungan Muhammadiyah yang berakidah Islam, bersumber pada Al-Quran dan As-Sunnah, berjiwa persaudaraan, dan merupakan perkumpulan dan perguruan seni bela diri. Selanjutnya, dan yang terakhir adalah Hizbul Waton. Nah, Hizbul Waton ini adalah kepanduan Hizbul Waton adalah organisasi otonom Persyariatan Muhammadiyah yang bergerak dalam bidang pendidikan, kepanduan putra maupun putri, yang merupakan gerakan Islam dan dakwah amar ma'ruf nahi munkar, berakidah Islam dan memberikan dan bersumberkan Al-Quran dan As-Sunnah. Organisasi ini didirikan dengan tujuan untuk mewujudkan masyarakat utama, adil, dan makmur yang diridhoi oleh Allah dengan jalan menegakkan dan menjunjung tinggi agama Islam lewat jalur pendidikan kepanduan. Next slide. Lalu, apa saja kesimpulan yang dapat kita ambil? Yang pertama adalah, Muqaddimah Anggaran Dasar Muhammadiyah adalah sebuah ideologi, cita-cita, serta cara dalam meraih cita-cita tersebut dan berfungsi sebagai jiwa, nafas, dan tujuan perjuangan Muhammadiyah. Yang kedua, kandungan Muqaddimah Anggaran Dasar Muhammadiyah mengandung 7 pilar pendirian yang meliputi tauhid, hidup bermasyarakat, persaudaraan, menjunjung tinggi hukum Allah, mengikuti jejak Nabi, amar ma'ruf nahi munkar, serta menuju baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur. Yang ketiga, cita yang ingin diwujudkan itu ada Muhammadiyah memiliki arah yang jelas dalam gerakannya, membentuk beberapa majelis dan lembaga untuk menjalankan fungsi dan cita. Yang keempat, Muqaddimah Anggaran Dasar Muhammadiyah didirikan oleh Ketua Pengurus Besar Muhammadiyah, yaitu Ki Bagus Hadikusumo, dengan bantuan beberapa sahabatnya. Keorganisasian Muhammadiyah terdiri dari pimpinan pusat, pimpinan wilayah, pimpinan daerah, pimpinan cabang, pimpinan rating. Identitas dan asas Muhammadiyah adalah gerakan Islam, dakwah amar ma'ruf nahi munkar, dan tajdid yang bersumber pada Al-Quran dan As-Sunnah. Yang kelima, keanggotaan Muhammadiyah secara resmi diatur dalam Anggaran Dasar Muhammadiyah bab 4 pasal 8 ayat 1, di mana sebagai anggota Muhammadiyah terdiri atas anggota biasa, anggota luar biasa, dan anggota kehormatan. Demikian yang dapat kami sampaikan. Mohon maaf bila ada kesalahan. Demikian, billahi fisabilil haq, fastabiqul khairat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.